pagi. Di sini memperkenalkan diri, saya Letnan 1 Polisi Militer Muhammad Tursidik. Saya berdinas di Satpom Lanut Atasan Jaya guna bermaksud untuk memberikan materi kepada adik-adik kelas 10 tentang tata tertib berlalu lintas. Di sini tata tertib berlalu lintas sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Untuk berlalu lintas adalah di sini definisi berlalu lintas tingkah laku para pemakai jalan dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan-peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun antar sesama pemakai jalan. Jadi mungkin di sini adik-adik berlalu lintas mengendarai sepeda motor atau mengendarai berkendaraan bermobil, itu mungkin bertemu dengan sesama pengguna jalan harus saling menghargai satu sama lain. Contohnya tidak memberikan klakson secara terus-menerus, lalu tidak memberikan knalpot yang digeber-geber, mungkin bahasa sehari-hari. Jadi kita harus menghargai satu sama lain. Lalu untuk selanjutnya itu di dalam berlalu lintas itu ada faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan, terjadi suatu kecelakaan. Yang pertama itu faktor pengemudi. Yang dimaksudkan dengan faktor pengemudi itu adalah mungkin di saat sudah lelah tetap memaksakan untuk mengendarai sepeda motor, lalu mobil, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Yang kedua, faktor kendaraan. Nah, kendaraan itu harus sering dicek keadaan kendaraan, entah kondisi bannya lah sudah tipis mungkin atau masih bagus, itu masih layak atau tidaknya kendaraan untuk digunakan dalam berlalu lintas, itu salah satu faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan. Yang ketiga ada faktor jalan. Mungkin kita sering melihat, sering menghadapi jalan yang rusak, berlubang, atau ada polisi tidur. Mungkin kita dalam kondisi terburu-buru, tetapi kita tidak lihat ada polisi tidur, tiba-tiba kita lewat, bisa mengakibatkan kecelakaan. Yang keempat ada faktor cuaca. Nah, di sini faktor cuaca mungkin kita kan sering ada panas, hujan. Ya, lebih keseringan kecenderungan itu pada saat hujan. Apabila curah hujannya deras sekali, itu kan mengakibatkan jarak pandang kita itu terjangkau. Maksudnya pendek, tidak terjangkau terlalu jauh. Jadi hati-hati apabila hujan deras. Kami sarankan adik-adik lebih berhati-hati kalau memang harus melewati hujan tersebut. Kalau lebih baik lagi adik-adik meneduh dulu di suatu tempat yang lebih aman sampai hujan itu reda, berhenti, sekiranya sudah aman, baru melanjutkan aktivitas berlalu lintas tersebut. Selanjutnya di sini ada tindakan yang dilakukan saat kita melihat adanya sebuah kecelakaan. Jadi di sini itu bermaksud apabila adik-adik di jalan menemukan atau melihat adanya sebuah kecelakaan, adik-adik harus melakukan satu, jangan panik. Harus bagaimana ya, kita harus seperti apa yang kita lakukan. Nah, seperti itu. Jadi jangan panik, kita harus pengen lihat, pengen tahu ada apa sebenarnya, tapi jangan panik. Yang kedua, melakukan pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu ya seperti kita, contohnya ada motor terjatuh, kita yang pertama kita harus tolongin itu adalah orangnya kita angkut dulu, kita bantuin, kita pinggiri dulu, bawa ke samping, bawa ke pinggir jalan agar tidak membuat kemacetan atau membuat kecelakaan bagi kendaraan-kendaraan yang lain di belakangnya. Untuk yang ketiga, mengatur lalu lintas di sekitar TKP. Nah, ini mungkin adik-adik bisa melakukan dengan berkoordinasi atau meminta tolong dengan orang-orang di sekitar tempat kejadian perkara tersebut. TKP itu tempat kejadian perkara. Jadi kalau adik-adik di situ ada melihat, ada yang jatuh nih, Pak, Om, Mbak, Bu, minta tolong ini bantuin saya untuk angkut atau bawa orang ini ke pinggir jalan. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan mengatur lalu lintas. Jadi pada saat dibawa, adik-adik mengatur untuk lalu lintasnya tetap berjalan seperti sedia kalanya, seperti normalnya. Untuk yang keempat, bisa menghubungi tim medis. Jadi meminta bantuan kepada orang-orang sekitar juga apabila tidak memegang handphone atau apapun itu, bisa menghubungi ambulan ya 911 atau apapun itu
Jadi pertolongan pertama kalau seandainya apa di situ ada air, ada betadin atau segala apapun itu pertolongan pertama. Yang kelima itu menghubungi kantor polisi terdekat agar segera permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara cepat tanganinya. Jadi kalau misalnya ada polisi datang, pasti otomatis kan polisi tersebut menanyakan, oh ini ada apa, ini kejadiannya seperti apa. Jadi kalau seandainya ada Pak polisi datang, karena memang ini berhubungan dengan sipil, kalau militer itu berhubungannya dengan kita polisi militer. Tetapi kalau masyarakat sipil berhubungannya dengan pihak kepolisian. Jadi kalau pihak kepolisiannya menanyakan ada apa, jadi adik-adik mungkin bisa mengerti dan paham, oh ini Pak bisa menjelaskan ada kejadian seperti ini. Lalu di situ tata cara berlalu lintas itu yang pertama berperilaku tertib saat berkendara. Contohnya adik-adik ada lampu merah di depan, lampu merah mau merah, seandainya sudah hijau tapi adik masih berjalan ngebut. Nah, jangan memaksakan diri untuk menerobos lampu merah tersebut. Sabar. Apabila sudah lampu merah, tunggu dulu sampai benar-benar lampu itu berganti kuning lalu berhijau, dan jangan lupa untuk berhenti di belakang garis karena itu sudah ditentukan untuk orang yang nyebrang jalan di lampu merah tersebut. Yang kedua, mencegah hal-hal yang dapat merintangi atau membahayakan keamanan keselamatan lalu lintas angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Untuk yang selanjutnya, kewajiban pengemudi saat berkendara. Yang pertama, wajib mengemudikan plat nomornya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Jadi yang dimaksudkan dengan konsentrasi di sini itu adalah adik-adik kalau pada saat berkendara tidak boleh sambil telepon, mungkin telepon pacarnya lah, telepon orang tuanya lah, telepon temannya lah, siapapun itu tidak boleh pada saat berkendara, tidak boleh sambil bertelepon, rokok apalagi, dan dalam kondisi misalkan bengong atau memikirkan hal-hal yang lain pada saat saya berkendara. Itu bisa mengakibatkan kecelakaan. Karena apa? Karena kurangnya konsentrasi, kurangnya fokus terhadap apa yang kita lakukan saat itu. Yang kedua, wajib mengutamakan keselamatan pengendara lain dan bersepeda atau pejalan kaki. Nah, mungkin pada saat zaman sekarang ini kan, zaman global ini kan banyak bersepeda dimanapun itu, di Bogor, apalagi di Istana Bogor sudah difasilitasi oleh pemerintah. Pada saat jalan raya itu sudah dibatasi oleh pemerintah untuk para pesepeda ada di sebelah kanan jalan, di sisi jalan, di samping pejalan kaki. Untuk yang ketiga, wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknisnya dan layak jalan. Jadi mengetahui tentang teknis itu, mungkin adik-adik melihat rambu-rambu yang sering dilihat itu P coret itu dilarang parkir, S coret itu dilarang stop. Jadi harus mengetahui kalau misalnya di situ ada rambu-rambu tersebut, ya adik-adik harus mematuhi dan jangan sampai melanggar peraturan di situ. Kalau seandainya adik-adik di situ berhenti, pada saat adik-adik berhenti di situ ada rambu-rambu lalu lintas P coret, berarti kan dilarang parkir. Adik-adik jangan parkir di tempat tersebut. Untuk yang seterusnya, wajib mematuhi ketentuan yang ada, diantaranya rambu perintah yang tadi saya sampaikan, marka jalan. Marka jalan itu ada beberapa jenis, ada yang putus-putus, ada yang panjang. Nah, yang marka jalan ini disebutkan itu adalah kalau putus-putus itu boleh menyalip ke kendaraan yang berada di depan kendaraan adik-adik semua. Kalau seandainya marka jalan tersebut panjang, putih panjang, itu tidak boleh menyalip kendaraan yang ada di depan, karena itu bisa membahayakan kondisi jalannya berbelok tajam atau tanjakan tajam. Itu mungkin di situ marka jalannya diterterakannya adalah garis panjang. Yang selanjutnya, memberi isyarat lalu lintas seperti tadi yang saya sampaikan, lampu merah, lampu kuning harus berhati-hati, lampu hijau lalu bisa menjalankan aktivitas selanjutnya. Lalu untuk peringatan, bunyi dan sinar, kecepatan maksimal atau minimal. Nah, di sini juga mungkin ada rambu-rambu, misalkan 30 km, 40 km. Mungkin di sini adik-adik bisa dapat melihat seperti itu rambu-rambu yang
Kalau seandainya memang lebih banyak sih di jalan tol. Kalau jalan tol mungkin ada pergi dengan orang tua, dengan siapapun itu yang di jalan tol yang berkendara pada saat mobil itu, di situ mungkin di samping-samping di situ ada 30 km. Berarti untuk mengendarai kendaraan di jalanan tersebut harus maksimal adalah 30 km agar tidak terjadi kecelakaan yang lebih parah atau bagaimanapun itu di jalan tersebut. Yang kelima, setiap orang yang mengemudikan ranmor kendaraan berempat atau lebih wajib menggunakan sabuk pengaman. Nah, ini sabuk pengaman sangat penting sekali karena apa? Karena pada saat bermobil itu sabuk pengaman itu untuk membuat kita menjadi safety. Safety yang dimaksud itu apabila kita rem mendadak, kita tidak dapat jatuh atau berguling atau bagaimana, jadi mengakibatkan yang sangat fatal sekali. Karena sabuk pengaman tersebut itu mengamankan diri kita untuk apabila kecelakaan. Itu membuat, contohnya kalau seandainya ada berkendara pakai sepeda motor mungkin pakai helm. Nah, itu mau mensafetykan kepala kita agar kalau seandainya terjadi apa-apa kecelakaan itu, jadi bagian kepala ini kan sangat rawan sekali. Jadi itu membuat kita safety. Nah, kalau pada saat bermobil itu pakai sabuk pengaman membuat kita safety agar tidak hancur semuanya dan lebih fatal untuk kecelakaannya. Untuk keenam, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm. Nah, yang saya maksudkan helm itu yang untuk safety-kan kepala kita. 7, pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib membawa STNK dan SIM. Jadi mungkin adik-adik di sini harus menunjukkan apabila ada Pak Polisi melakukan pemeriksaan di jalan, itu wajib menyertakan STNK, SIM. Kalau seandainya memang belum mempunyai SIM, jangan sampai adik-adik membawa motor sendiri. Lebih baik kita safety, kita minta tolong antarkan kakak kita, om kita, bahkan sampai orang tua. Mungkin itu lebih safety karena apa? Ada ketentuannya. Itu pembuatan SIM itu minimal usia 17 tahun atau 18 tahun. Next, penggunaan lampu utama. Ini diatur oleh pasal 107 LLAJ nomor 22 tahun 2009. Satu, pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Malam hari itu ya mungkin membantu kita menguasai apa yang ada di depan kita. Jadi kalau seandainya mungkin gelap, kita kan kalau kondisi gelap, contohnya tidak jauh-jauh deh, kondisi gelap kita tidak bisa melihat daerah sekitar kita bagaimana, seperti apa. Jadi lampu tersebut itu gunanya untuk mengetahui dan membantu kita melihat jalanan tersebut. Dan apabila berkabut atau hujan besar, ya itu tadi saya bilang, kalau misalnya memang tidak harus segera tidak bisa ditinggalkan, ya lampunya itu dinyalakan agar sudut pandang kita itu lebih jauh dan terbantu oleh lampu tersebut. Yang kedua, pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan dimaksud pada ayat 1 wajib menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari. Yang dimaksudkan di sini kalau seandainya mungkin sekarang sudah otomatis banyak kendaraan bermotor yang matic itu lampunya pada saat kita starter motor lampunya memang sudah menyala. Itu yang dimaksudkan agar kita bisa membantu pada saat kita berkendara sepeda motor. Untuk selanjutnya itu jalur lalu lintas itu ada dalam pasal 108 Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009. Yang pertama itu dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalan sebelah kiri. Karena apa? Supaya kita mengetahui arah kendaraan karena kita untuk safety sendiri. Arah kendaraan kita bisa dilihat dari arah berlawanan. Kalau seandainya kita jalan sebelah kanan, otomatis kita sejalan dengan ini. Khawatirnya kalau terjadi apa-apa dari belakang, kita tidak mengetahui. Jadi kita tidak bisa mengantisipasi kejadian-kejadian tersebut. Kalau seandainya sebelah kiri, mungkin kan kita melihatnya dari arah berlawanan, jadi kita bisa mengantisipasi. Oh, ada ini nih, kita bisa lari terlebih dahulu. Yang kedua, pengguna jalur jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan saja pengemudi yang dimaksud akan melewati kendaraan di depannya. Jadi ya saya bilang, apabila marka jalan tersebut putus-putus, kalau mau lewat kanan, berarti kan dia kondisinya mau menyalip kendaraan yang di depan. Yang kedua, untuk diperintahkan oleh petugas Polri untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri. Next.
Pengguna jalur sebelah kanan hanya diperuntukkan kecepatan lebih tinggi akan membelok ke kanan, mengubah arah dan mendahului kendaraan yang tadi saya sampaikan. Lalu pasal 144 Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009, pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi wajib berhenti ketika sinyal sudah berhenti. Jadi kalau seandainya adik-adik bertemu dengan jalur kereta yang ada mungkin bunyinya ting nung ning nung ning nung ning nung, nah itu wajib jangan diterobos, jangan melewati itu pembatas. Kita sudah diberi batasan, jangan, agar kita ada space, ada jarak antara kereta api dengan pengendara bermotor tersebut. Yang kedua adalah mendahului kereta api. Kalau mendahului kereta api kan ini kita tidak mungkin, maksudnya kita mendekati mungkin kalian mendekati. Nah itu karena kereta api ini sangat kencang sekali, sangat tidak bisa diberhentikan. Kalau bisa seandainya melakukan rem mendadak pun harus dengan cepat masinis tersebut rem mendadak. Tapi kalau misalnya dengan kecepatan tinggi kita tidak bisa menghindarinya. Oleh yang ketiga, memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel. Jadi kalau seandainya dimaksud ini melintas rel, kita jangan kita memikirkan ego kita. Oh, duluan saya. Jadi tidak ada yang mau mengalah. Lebih baik mengalah untuk keamanan dan keselamatan semuanya secara keseluruhan. Untuk selanjutnya, kewajiban pengemudi ini diatur oleh pasal 77 ayat 1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan kendaraan bermotor yang dikemudikan. Nah, SIM, surat izin mengemudi motor, SIM-nya SIM C, mobil SIM A. Kalau misalkan seandainya ada mobil berkapasitas lebih besar seperti truk, kan nggak mungkin adik-adik mengendarai truk tersebut. Kalau misalkan SIM B, SIM B2, B1 itu ada jenis-jenisnya truknya dengan berkapasitas bannya itu 8, 12 itu beda-beda. Tetapi kalau hal yang biasanya kita punya, semuanya orang punya, itu SIM A dengan SIM C. SIM A itu ada untuk mobil, SIM C untuk motor. Lanjut. Nah, pengguna jalan yang memperoleh hak utama ini diatur oleh pasal 134 Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009. Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut: kendaraan pemadam kebakaran, nah pasti emergency sekali kan, ambulans, kendaraan pimpinan lembaga negara RI, iring-iringan pengantar jenazah, iring-iringan kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri. Yang dimaksudkan ini yang sangat emergency, yang sangat membutuhkan waktu sangat cepat sekali. Contohnya kalau seandainya adik-adik pada saat bawa motor di jalan ada ambulan, lebih baik adik-adik minggir dulu, ngalah dulu, karena memang mungkin di dalam ambulan tersebut membawa orang sakit, membawa jenazah atau siapapun itu. Terus selebihnya kalau seandainya adik-adik melihat ada iring-iringan presiden lewat, otomatis kan di situ akan ada pengamanan itu pom sendiri, entah tentaranya sendiri atau polisi sendiri. Jadi lebih baik adik-adik minggir, menunggu, melihat dan segala macam. Nah, next. Nah, di sini ada ketentuan pidana. Pidana itu yang dimaksudkan pelanggaran-pelanggaran yang harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Di sini diatur oleh pasal 280, setiap orang yang mengemudikan plat nomor di jalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, itu kurungannya itu paling lama 2 bulan dan denda sebanyak 500.000. Jadi kalau seandainya adik-adik punya motor nih atau punya mobil, nah plat nomornya harus dipasang, dan plat nomor tersebut harus sesuai dengan STNK yang adik-adik bawa. Jangan sampai adik bawa motor ibunya, motor mamanya, misalkan B2356 FU contohnya, tapi STNK-nya beda, STNK bapak. Jadi misalkan B1234 AF, nah kan otomatis berbeda. Jangan sampai nanti itu dibawa, itu sering terjadi. Dan apalagi yang fatal kalau kendaraan adik-adik tidak mempunyai plat nomor mungkin yang lebih sering, plat nomor yang di belakang itu sering dicopot oleh
siswa-siswa yang sekolah-sekolah mungkin bukan SMK di sini, tapi bahkan secara keseluruhan di Kota Bogor rata-rata di plat nomor yang paling belakang tidak dicantumkan atau dipasang. Yang selanjutnya, setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak memiliki surat SIM yang dimaksudkan oleh pasal 77 itu dapat kurungan selama 4 bulan, denda 1 juta rupiah. Nah, mungkin adik-adik kan tidak mau, apalagi adik-adik masih kelas 10, masih baru masuk jenjang remaja, jenjang SMK. Adik-adik mempunyai cita-cita yang tinggi, angan-angan yang tinggi, tidak inginkan kalau seandainya tidak memiliki SIM lalu ketangkap Pak polisi, nanti bisa didenda lalu di penjara, kan tidak mungkin. Kalau sudah masuk penjara, sudah ditangkap polisi, itu berarti memiliki blacklist dan itu mempunyai catatan merah, dan jangan harap mempunyai pekerjaan yang baik sesuai dengan keinginan kita. Jadi berkendaraanlah yang baik dan benar. Kalau memang belum punya SIM, sadar diri, Bu, saya belum punya SIM, saya nggak berani lah bawa motor ke sekolah sendiri. Lebih baik saya diantar aja sama ibu atau sama bapak atau sama mama sama papa. Selanjutnya di sini dalam pasal 285, setiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi syarat teknis layak jalan meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu menunjuk arah, alat memantul cahaya, alat mengukur kecepatan, knalpot, dapat dipidana kurungan selama 1 bulan atau denda 250.000. Nah, makanya itu kelayakan berkendara sebelum adik-adik gunakan, dicek dulu, dilihat dulu, bannya bagus gak ya, bannya sudah botak atau belum nih, bannya masih layak atau tidak. Nanti mungkin pada saat starter mesinnya nyala, lampunya dicek, lampunya nyala atau tidak, sennya dicek kanan kiri itu nyala atau tidak. Karena kalau seandainya tidak, itu bisa membahayakan. Jadi kalau seandainya adik-adik jalan mau sen ke kanan, sennya mati, otomatis kan kendaraan di belakang tidak mengerti, tidak tahu, tidak paham kalau adik-adik ingin belok ke kanan, itu bisa mengakibatkan kecelakaan, bisa ditubruk lah atau bagaimana lah. Bahkan kendaraan yang berlawanan arah pun tidak tahu, jadi bisa membahayakan atau bisa membuat kecelakaan. Itu dia. Nextnya itu di pasal 291 itu ada setiap orang yang mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm. Nah, jadi SNI, kalau seandainya mungkin dulu pernah ada, zaman saya sekolah itu ada zamannya helm cetok, helm yang seperti helm batok itu. Nah, itu yang pakai karet, mungkin itu tidak memenuhi standar SNI. Jadi pemerintah sudah menurunkan atau mengirimkan barang-barang yang baik, yang standar nasional Indonesia. Jadi kalau kita pun tidak rugi kalau menggunakan helm tersebut. Karena apa? Selain kalau ada apa-apa, amit-amit terjadi kecelakaan, helm tersebut bisa melindungi bagian kepala kita yang bagian organ yang sangat sensitif sekali. Nah, kalau seandainya tidak SNI kan mungkin helm itu, kalau kita jatuh, helm itu jatuh juga dan bisa pecah, tidak bisa melindungi kepala kita. Yang kedua, setiap orang mengemudikan sepeda motor di jalan yang memberikan penumpangnya tidak mengenakan helm. Nah, maksudnya yang dimaksudkan itu helmnya cuma satu, jadi depannya aman, yang belakangnya ya wallahu alam, siapa tahu nanti mental kemana kalau seandainya terjadi kecelakaan tapi belakangnya kita aman, tapi yang kita boncengin belum tentu aman. Jadi lebih baik adik-adik bawa helm 2, pakai helm 2, depan pakai, belakang pakai. Setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimasukkan dalam pasal 115. Nah, yang dimasukkan ini adalah adik-adik mungkin pancing emosinya nih, karena jiwa muda nih. Wah, gue masih muda, masa gue masih kalah sama samping gue masa kalah nih sama motor yang sebelah gue. Padahal motornya udah ninja, misalkan ninja 2,5, udah gagah kan, udah ganteng. Tapi motor sebelah cuma motor Supra, tapi Supra yang sudah dimodif lah. Jadi pas pada saat pancing emosi dari balap-balapan itu tidak boleh. Itu selain kecelakaan bisa ditangkap polisi dan bisa merugikan semuanya lah pengguna jalan. Selanjutnya pasal 293, setiap orang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagai maksud di jalan dimaksud dalam pasal 107, itu dendanya itu 15 bulan kurungan. Nah, ini kalau seandainya adik-adik jalan utamanya itu jalan besar,
Contohnya kalau misalnya di Jakarta itu di Tamrin lah, bundaran Hotel Indonesia, itu adik-adik itu kan jalur utama. Kalau mengendarai sepeda motor boleh, tetapi memang harus lampu utama tersebut dinyalakan. Karena apa? Ya itu dia kembali kepada safety riding sendiri. Yang selanjutnya tempat-tempat tertentu yang dilarang parkir, sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki, jalur khusus pejalan kaki, tikungan, di atas jembatan, pada tempat yang mendekati perlintasan persimpangan, di muka pintu perkarangan, lalu ada menutupi rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas berdekatan dengan keran pemadam kebakaran. Next. Moto pengemudi itu di sini ada sadar, SADAR. Sadar itu adalah sabar, sopan dan solider dalam berlalu lintas, waspada, berhati-hati, disiplin, antri, tidak menyerobot atau menyalahi lalu lintas, rawat diri dan kendaraan agar tetap layak jalan dan selalu siap pakai. Itu mungkin dari kakak tata tertib berlalu lintas. Kakak pesan ke adik-adik karena adik-adik baru masuk kelas 10, jadi diharapkan untuk adik-adik semuanya dapat mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Jangan sampai nanti adik-adik mempunyai cita-cita tinggi tidak tertib, malah nanti cita-citanya hanya sebagai angan-angan saja karena mengalami kecelakaan yang tidak diinginkan. Itu saja, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.